Seorang mantan pejabat BI kenalan saya bertanya kepada saya bagaimana bentuk organisasi negara Indonesia saat ini kalau pakai flat management ala Sontoloyo. Ini pertanyaan nyindir apa mau ngetes saya? Saya kurang tahu. Tapi sepertinya saya pernah mengatakan bahwa manajemen zaman milenial organisasinya nggak bisa seperti pohon natal lagi yang berbentuk satu di atas, ke bawah makin lebar dan makin lebar lagi. Sekarang kaum milenial dan bisnis digital organisasinya lebih cocok flat management. Flat management versi saya loh ya. Ada beberapa perusahaan saya yang digital dan menggunakan flat management. Salah satunya adalah Santara. Kembali ke pertanyaan di atas. Dalam sepak bola, kita tahu ada jenis tarian bola, samba ala Brasil, yang setiap individunya jago menari-nari dan dibiarkan bermain cantik walaupun sendirian. Lalu tiki taka ala Spanyol, yang tektok bola pendek-pendek operannya. Atau gaya menyerang Inggris yang pakai sayap oper ke tengah. Atau gaya Belanda yang total football. Semua bergerak. Atau gaya bertahan berlapis catenaccio ala Italia. Terlepas dari bentuk gaya tarian atau gaya bermain bola atau manajemen bola, ada lagi yang namanya formasi flat organisasinya di dunia sepak bola. Formasi misalnya 4-3-3 atau 4-2-4 atau 4-5-1 dan lain sebagainya. Maka pertanyaan di awal tersebut arahnya adalah apa bentuk formasi kabinet saat ini yang dimanajeri Pak Jokowi? Maka jawaban saya kepada sahabat saya mantan pejabat Bank Indonesia tersebut adalah formasi kabinet saat ini adalah 4-3-2-1. Satu digantung di depan adalah Menteri PUPR dengan infrastrukturnya. Lalu dua pendukung serangannya adalah BUMN dan Menkosaurus. 4 yang di belakang adalah BI, Menkyu, Menhan, dan Polri. Dengan formasi seperti ini, infrastruktur sendirian di depan sulit akan skor atau menghasilkan banyak gol. Mengapa? Kita bicara di kabinet lalu dulu ya, di mana kita secara digital melihat rekam jejaknya. Bahwa secara pribadi, saya ini tidak pernah menentang pemerintah. Tidak pernah nyinyir pemerintah. Namun dua gelandang itu yang saya nyinyirin, yang saya kritik. Kenapa? Karena gelandang serang yang dua tadi tidak pernah membeli bola ke PUPR, ke Pak Basuki. Tidak pernah. Mereka gelandang ini main sendiri, gocek sendiri, untung sendiri. Kita semua tahu penyerang gelandang itu siapa. Gelandang serang tadi yang kiri adalah BUMN Rinso, yang kanan adalah Menkosaurus. Yang kiri selama kabinet lalu pada panen akbar, pesta pora, bancaan, rugiin negara triliun buat pindah ke kantong kelompok masing-masing dan oligarkinya. Kerja teriak-teriak kita sejak 2016 berusaha dengan keras mengingatkan pemerintah jangan pakai Rinso, tapi nggak ada yang dengar. Tapi sekali lagi salah emang. Apakah itu dibilang nyinyir? Sekarang terbukti bos BUMN yang baru kerepotan nyuci piring dari pesta 5 tahunnya Rinso. Sisi kanan ini tidak merugikan negara banget sih. Makhluk oportunis yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan teman-temannya pakai duit asing. Baca duit Cina sih yang digarap, memanfaatkan pengaruh dan jabatan. Kebijakannya selalu dibuat untuk menguntungkan sisi asing dan gengnya. Sampai-sampai ekspansi Cina di Natuna tidak boleh diganggu dalam tanda petik dengan aksi apapun oleh pihak Indonesia. Indonesia disarankan diam saja. Selain nanti takut ditagih hutangnya, proyek investasi Cina yang bersamanya bisa gagal. Itulah yang kita katakan bahwa PUPR infrastruktur berat digantung di depan. Gak bakal skor dia. Orang beliau harus kerja sendiri ya, capek lah. Bener deh, saya yakin di Liga ASEAN prestasi kita biasa-biasa aja. Apalagi di Liga Dunia lebih biasa-biasa lagi. Kalaupun ada investor masuk ke Indonesia, baca Cina lagi, bukan untuk kepentingan Indonesia tetapi kepentingan sekelompok pejabat teras. Sekali lagi, Cina itu senang investasi di Indonesia karena bisa untung besar dengan dukungan banyak pejabat yang tidak punya integritas yang menjual bangsa Indonesia. Indonesia mah nggak untung-untung banget. Indonesia tetap harus jadi pasar. Secara ekonomi semua yang dikerjakan tadi selama beberapa tahun ini belum terbukti membuat tumbuh growth ekonomi Indonesia secara signifikan. Jadi wahai pemimpin Republik, sebaiknya ke depan ubah formasinya, pakai formasi yang lebih agresif. 4-2-4 ini formasi serang, formasi agresif sekali. Sebagai catatan, sebuah perang tidak pernah dimenangkan dengan pertahanan yang baik, tapi kemenangan didapat dari serangan yang terbaik. Dan formasi agresif ini adalah serangan ekonomi, bagaimana kita memajukan ekonomi bangsa Indonesia. Formasi 4-2-4 ini adalah 4 di depan adalah BI, Menkyu, ESDM, dan Menhan. 2 di tengah Polri dan Menlu. 4 di belakang baru BUMN, PUPR, Bulog, dan pendidikan. Yang lain cadangan. Cadangan bermain normal saja, nggak usah neko-neko. Yakinlah wahai pemimpin Republik, dengan formasi 4-2-4 Indonesia bisa menang di Liga Internasional dan menjadi berdaulat. Halo milenial. Ini pertama kali saya hadir di sebuah acara yang sangat-sangat amazing, luar biasa, CEO Mastermind 4.0.
Luar biasa, ilmunya betul-betul aplikatif sekali. Kita di tutorial teknis di lapangannya bagaimana sudut pandang yang baik untuk kita mendapatkan investor dan bagaimana kita mendrive bisnis kita. Benar-benar new mind, benar-benar konsep-konsep yang belum pernah kita wacanakan sebelumnya, dan sama-sama membuka pikiran kita sambil belajar networking, sambil sama-sama dapat cuan. Sekaligus buat teman-teman yang juga nyari funding atau sedang mencari permodalan, di sini juga tempatnya. Kumpulnya para hiu. so buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, yang pengen mendapatkan pendanaan, yang ingin belajar managerial, this is one of the best workshops CEO Mastermind. Pastikan di batch berikutnya Anda ikut dan kita ketemu lagi. Lu harus ikutan acara ini. Jadi ada pesan terakhir dari gua, ada masa orang Indonesia, pemuda Indonesia itu menggoncang dunia. Dan kita pastikan kita adalah bagian dari mereka. Mari gabung bersama CEO Mastermind.